Sebelum video ini dimulai, gue pengen kasih tahu aja ke kalian kalau semua materi yang ada dalam series crypto trading ini, ya, ada dalam series belajar crypto dari nol ini, itu available publicly dalam description di bawah, ya, atau kalian bisa cek di pin komen, atau simply scan di QR code di screen sekarang, ya. Jadi ini semua PPT-nya, materinya, semua kalian bisa dapetin gratis, ya. Jadi semoga bermanfaat. Oke, selamat datang di belajar crypto dari nol, episode 1, ya. Di video kali ini, ya, di series belajar crypto dari nol ini, gue pengen kasih ke kalian, ya, pemahaman atau ilmu ya tentang cryptocurrency. Jadi by the time kalian selesai nonton video ini atau series ini, ya gue bisa pastikan kalau kalian itu bisa punya fondasi yang kuat tentang dunia cryptocurrency. Buat ngerti yang nama itu cryptocurrency dan blockchain, tentang tradingnya, tentang investasi, bitcoin dan sebagainya, lu itu nggak perlu background finance yang kuat, ya lu itu nggak perlu bisa coding, ya lu itu nggak perlu jago banget di laptop, lu itu nggak perlu jago banget di Inggris. Karena semua yang gue telah pelajarin ya selama 5 tahun belakang, ya bahkan gue rangkumin ke dalam PPT yang gue bakal share di sebelah sini, gratis ke kalian semua, ya. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Kita langsung masuk ke pertanyaannya, ya. Kenapa teman-teman itu harus peduli sama yang namanya itu cryptocurrency atau blockchain? Yang pertama, ya, kita bisa lihat kalau Bitcoin, ya, itu dirilis tahun 2008-2009 oleh seorang anonimus, ya, namanya itu Satoshi Nakamoto. Itu either sekelompok orang atau either individu. Bitcoin itu udah berangkat, ya, dari $0, ya, dari persis pertama kali launch, ya, dari yang namanya itu Genesis Block, ya, dari itu pertama kali Bitcoin itu hidup sampai sekarang, ya. Kita udah lihat beberapa bulan yang lalu dan belakang ini, ya, Bitcoin itu udah hit $100.000 per satu Bitcoin. Dan Bitcoin ini hit 1 miliar, ya 1,5 miliar, ya, per satu kepingnya. Ini kurang lebih dalam 15 tahun, ya, nggak nyampe 2 dekade. Yang kedua, ya, kita juga bisa lihat kalau jumlah adopsi orang, ya, di dunia ini, ya, tentang cryptocurrency, ini masih sedikit, ya. Jumlah orang yang mudah masuk ke cryptocurrency, ya, per hari ini video ini di-shoot, itu kurang lebih di 600 jutaan orang, ya. Jadi ini datanya tuh 560 jutaan. Buat referensi, ya, itu palingan kali duanya dari Indonesia, ya. Indonesia per hari ini itu kurang lebih 20-30 juta investor atau trader di cryptocurrency. Dan gue percaya angka 580 juta ini, ya, ini kedepannya bakalan berkali-kali lipat, ya. Kita bakalan lihat mungkin di ribuan juta, ya. Kita bakalan mungkin lihat di 5 kali atau 6 kali dari angka sekarang, ya. Jadi gue percaya, ya, kedepannya semua ekosistem digital, ya, semua pembayaran digital atau semua aset digital, digitalisasi itu bakalan terjadi kedepannya, gitu, ya. Jadi alasan kedua, ya, kenapa teman-teman itu harus peduli tentang cryptocurrency, karena mass adoption-nya itu udah terlalu tinggi, ya. Dan menurut gue dalam beberapa tahun ke depan, ya, kita bakalan lihat Bitcoin itu trading di angka beberapa ratus ribu dolar lagi, dan kita bakal lihat adopsi yang sangat-sangat tinggi, ya. Bahkan dari kita lihat US government, ya, pemerintah Amerika Serikat Trump itu sangat-sangat pro Bitcoin, ya. Dan kalau kita lihat, ya, ketika US, ya, itu udah pro sama Bitcoin, maka negara-negara lain, ya, itu bakalan ikutan pro sama Bitcoin juga, ya. China itu awalnya itu nge-ban Bitcoin, ya, tapi kalau kita lihat belakangan ini mungkin aja beberapa tahun ke depan negara tersebut bakalan mulai